فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. ثم أما بعد، ikhwan fillah azza wa jalla, kita akan melanjutkan pembahasan naskah sisa dari bab yang ke-39 ini pada kitab tauhid alladzi ya'rifullah ta'ala, sebuah buku yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bab yang ke-39, bab yang mengkaji tentang man jahada syai'an min asma wa sifat. Bab seseorang yang mengingkari sebagian atau sedikit dari nama dan sifat Allah. Kita terangkan tentang makna dari judul bab ini. Keterkaitan dengan kitab tauhid, bahwasanya asma wa sifat salah satu di antara 3 jenis tauhid. Sebagaimana mengingkari tentang tauhid uluhiyah, sebagaimana tentang mengingkari tentang tauhid rububiyah bisa tergolong kesyirikan, demikian juga terjerumus. Atau mengingkari tentang tauhid asma wa sifat terjerumus ke dalam kesyirikan. Dari beberapa dalil telah kita ambil, ada ayat, ada juga hadis. Penulis bawakan kepada kita bahwa mengingkari nama atau mengingkari sifat divonis oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan perbuatan kekufuran. Kita akan baca dalil yang masih tersisa. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur ar-Rahman ankaru dzalika. Ketika kaum Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nama Ar-Rahman, mendengar penyebutan nama Ar-Rahman, membuat mereka mengingkari akan hal tersebut. Fa'anzalallahu fihi, maksudnya Allah pun turunkan kepada mereka, kepada kaum Quraisy yang mengingkari penyebutan nama Ar-Rahman, wa hum yakfuruna bir-Rahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Ayat dari surat Ar-Ra'd, wa kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna bir-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kami mengutus engkau kepada suatu umat yang telah kami utus juga sebelum umat tersebut, umat-umat yang lainnya, agar engkau membacakan kepada mereka apa yang diwahyukan kepada engkau. Sedangkan wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka mengingkari tentang Allah. Kisah ini dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, yaitu tafsir At-Tabari, dengan sanad yang sahih dari Mujahid bin Jabir, murid dari Ibnu Abbas.
Yang telah kita kisahkan juga tentang sebab turunnya ayat ini pada pertemuan malam sebelumnya ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Kemudian perjanjian terus ingin ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan juru tulis beliau yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan terisi perjanjian tersebut dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma'hi alaihi Muhammadun Rasulullah. Dan seterusnya. Nabi SAW mulai dengan basmalah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah yang disepakati oleh Muhammad adalah utusan Allah ya Rasulullah dengan kaum Quraisy. Mereka mengingkari dua hal di sini. Yang paling pertama adalah mengingkari nama Ar-Rahman. Mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka mengatakan kami tidak mengetahui tentang Ar-Rahman. Tulis saja Bismillah Allahumma. Sebutkan nama Allah tanpa perlu menyebutkan Ar-Rahman. Barusan mereka mendengar nama tersebut. Padahal merupakan satu zat Allah dan Ar-Rahman. Hal yang kedua yang mereka ingkari dari isi surat perjanjian tersebut juga adalah hapus julukan Rasulullah. Tulis saja Muhammad bin Abdullah tanpa perlu menyebutkan Rasulullah. Dengan alasan mereka satunya kami mengetahui engkau adalah Rasulullah, kami tidak mungkin memerangi engkau, memusuhi engkau, menghalangi engkau untuk masuk ke dalam kota Makkah. Sahabat mengingkari akan hal tersebut, tidak menyetujui perbuatan tersebut, termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri sebagai juru tulis. Namun Nabi SAW mengatakan, turuti keinginan mereka. Beliau adalah orang yang buta aksara, buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kemudian beliau bertanya, mana lafaz Ar-Rahman, mana lafaz Rasulullah. Beliau hapus sendiri dengan tangan beliau. Akhirnya turunlah ayat ini, wahum yakfuruna bir-Rahman. Beberapa hal yang harus kita kaji untuk memahami tentang ayat ini. Barakallahu fikum jami'an. Yang mereka ingkari ini perlu pemahaman lebih mendalam. Yang sampai menyerupai apa yang diyakini dan diamalkan oleh kaum Quraisy, kemudian divonis mereka adalah kafir. Pertama-tama mereka tidak mengingkari Allah, bahkan mereka menetapkan adanya Allah. Allah sang pencipta. Yang mereka mengingkari adalah nama Ar-Rahman. Dan mereka terdapati bahwasanya mereka tidak mengingkari Allah. Mereka tetapkan Allah, yang mereka ingkari adalah Ar-Rahman. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, ini penduduk kota Makkah, kufar Quraisy, Allah. Mereka menetapkan Allah sang pencipta. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard qulillah. Katakanlah Muhammad SAW kepada mereka ini penduduk kota Makkah kufar Quraisy, siapakah yang menurunkan rezeki dari langit kepada kalian? Niscaya mereka menjawab Allah. Zat Allah mereka tidak mengingkari. Bahkan mereka menetapkan adanya Allah dan Allah adalah sang pencipta. Namun ketika penyebutan nama Ar-Rahman mereka ingkari. Nama Ar-Rahman mereka ingkari. Sekedar mengingkari nama Ar-Rahman dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma sekedar orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala kafir, bahkan menetapkan Allah namun mengingkari sebagian dari nama, mengingkari sebagian dari sifat Allah yang sabit sampai kepadanya pun dijuluki kafir. Makanya jangan memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang Allah tidak berikan nama kepadanya. Serta tetapkanlah dan jangan dinafikan sesuatu yang Allah tetapkan pada dirinya berupa nama serta sifat baginya. Dari sebagian firqah yang sesat dalam permasalahan seperti ini, mereka menetapkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak berikan nama dan sifat kepada dirinya. Dengan tanpa ragu dikatakan mereka kafir. Kaum Nasrani memberikan julukan nama kepada Allah dengan nama Bapa. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan nama kepada diri dia sendiri.
sesuatu yang Nabi SAW tidak mensifati kepada Allah dengan nama tersebut. Meskipun mereka meyakini bahwasanya Allah ada, Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah penguasa jagat raya. Tapi menetapkan nama bagi Allah sesuatu yang Allah tidak menetapkan kepada dirinya, ini pun perbuatan kekufuran. Menetapkan bahwasanya Allah memiliki putra dari kalangan makhluk, ini pun kekufuran. Memberikan sifat-sifat kepada Allah sesuatu yang Allah tidak sifati bagi dirinya. Seperti tokoh sufi dimenetapkan bahwasanya Ibnu Arabi, ma fil jubbati illallah. Tidak ada di balik jubah ini, pakaian yang dikenakan berupa pakaian jubah, kecuali Allah. Dalam sebagian perkataan dia juga mengatakan bahwasanya, nah, Allah dengan aku tidak ada bedanya kecuali apa yang berada di daguku, yang jenggot, dan apa yang berada di antara kedua kakiku, yakni kemaluan. Allah mirip dengan aku sampai sekarang. Allah memiliki telinga, Allah memiliki mata, Allah memiliki kepala, Allah memiliki badan, sama dengan aku. Hanya saja perbedaannya adalah Allah tidak memiliki jenggot, aku memiliki jenggot. Allah tidak memiliki kemaluan, sedangkan aku memiliki kemaluan. Menetapkan kepada Allah, menetapkan kepada Allah nama dan sifat yang Allah tidak tetapkan bagi dirinya, dan ini adalah perbuatan kekufuran. Sebagian lagi kita dengar dari mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak sifati dirinya dengannya. Seperti perkataan sebagian orang, Allah telah bosan dengan keadaan makhluk. Nah, Allah tidak mampu untuk merubah keadaan makhluk dari buruk menjadi baik. Sifat-sifat yang semacam itu. Jadi kita akan membaca masail. Setelah selesai pembacaan dalil-dalil berupa ayat serta hadis, terdapat beberapa masail dari judul bab ini, sekitar 5 yang beliau bawakan, merupakan kesimpulan dari judul bab ini. Fi masail kata beliau, di dalamnya terdapat masail. Al-ula, yang pertama, adamul imani bi juhdi syai'in minal asma'i was sifat. Peniadaan keimanan bagi pengingkaran sesuatu dari nama dan sifat Allah. Beberapa hal yang beliau ingin berikan pelajaran kepada kita dari masalah yang ini. Adamul iman, pengingkaran keimanan. Ya, artinya orang ini bisa jadi sampai pada tingkatan kekufuran dari sisi hilang imannya, gugur keimanannya, luntur keimanannya. Kalau kehilangan keimanan berarti yang diinginkan dari perkataan tersebut adalah kekufuran. Orang ini sampai pada tingkatan kekufuran. Sebagaimana yang jelas sekali kita dapati dari ayat, Allah memvonis orang-orang musyrik wahum yakfuruna birrahman. Dari sini barakallahu fikum, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi sendiri yang penulis pada sebagian buku beliau dengan judul Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Di antara salah satu dari 10 pembatal keislaman, di antara amalan yang boleh bawakan termasuk pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang kafir. La ilaha illallah. Tidak mengkafirkan orang kafir juga dikatakan kafir. Ketika kaum Nasrani dengan pemahaman mereka yang fatal sampai menyebabkan mereka sampai pada tingkatan kekufuran, termasuk ini mensifati kepada Allah sifat-sifat yang Allah tidak sifati bagi dirinya. Allah dijuluki dengan nama Bapa, artinya Allah memiliki putra. Kalau Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan ayat yang tidak menerima takwil, qul huwallahu ahad. Katakanlah kamu bahwasanya Dia, yakni Allah, adalah Maha Satu.
arti dari kata satu, tunggal, esa ditafsirkan dengan ayat yang setelahnya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Yang menyelisihi dalil ini dia kafir. Nah, kalau begitu kita katakan bahwasanya orang Nasrani adalah kafir. Kemudian pemahaman yang kita dapati atau sebagian orang dapati dari sekolah-sekolah meyakini bahwa toleransi antar umat beragama. Jangan mengkafirkan, jangan mencela, jangan menghina agama orang lain, termasuk Nasrani. Kita simpulkan bahwasanya apa yang diikrarkan di sekolah-sekolah, toleransi beragama, saling menghormati, saling menghargai, jangan mencela, jangan menghina mereka, menjadi siapa yang berusaha kita baca. Orang kafir dikatakan kafir. Nah, bahkan sebelum mereka mengatakan bahwasanya agama sama di permukaan bumi ini, sebagaimana mereka mengungkapkan bahwasanya seperti air sungai berasal dari satu sumber yang sama, mata air. Nah, berasal dari satu sumber yang sama, mata air, kemudian turun mungkin bercabang, tapi tujuannya satu, kemana? Ke laut. Dengan opini semacam ini mereka mengatakan bahwasanya semua agama sama, yang penting mereka sembah adalah Allah. Tak peduli pemahamannya, syariatnya, akidahnya, karena tujuannya satu, yakni ke laut. Dan pemahaman inilah mereka tetapkan di sekolah-sekolah bahwa jangan saling mencela. Ternyata menurut dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang kita dapati, tidak mengkafirkan orang kafir adalah kekafiran. Nah, bukan cuma orang itu kafir, tidak mengkafirkan mereka pun termasuk kekafiran. Adapun iman, tidak beriman, penafian dari orang ini, tidak ada keimanan pada dirinya, berarti dia adalah kafir. Siapa itu? Biyuhdi syai'in minal asma wa sifat, dengan mengingkari sebagian, sedikit, satu yang diingkari adalah kafir dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya adalah mengingkari Al-Quran. Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diingkari satu huruf pun, satu harakat pun dari dalamnya. Apalagi mengingkari yang namanya ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya fatal sampai menggugurkan keimanan seseorang. Nah, termasuk dari sebagian ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Dan dari sebagian ulama mengatakan bahwasanya kelompok Asy'ari, mereka ahli sunnah. Ini diingkari oleh Syekh Mukbir rahmatullah. Jadi mengatakan bahwasanya kelompok Asy'ari dengan pemahaman takwil mereka, mentakwil ayat-ayat asma wa sifat, adalah ahlul bidah. Nah, bukan kelompok ahli sunnah. Karena mereka mentafsirkan nama Allah atau sifatnya, nama cuma 7, sifat cuma 20. Dan ini yang diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Kurikulum asma wa sifat dalam kurikulum pendidikan agama tentang nama dan sifat yang diikrarkan di sekolah-sekolah di Indonesia, baik itu sekolah umum ataupun sekolah Islami, madrasah atau yang semisalnya, yang mereka ikrarkan adalah nama akidah syariah. Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, memiliki pandangan, tapi bukan dengan mata. Kata mereka, basir bila basar, sami bila sam. Allah mendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Allah memiliki penglihatan tapi Allah melihat tapi tidak memiliki penglihatan. Yang mereka inginkan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar tapi tidak ada alat mendengar, melihat tapi tidak ada alat melihat. Lalu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Hadis pun menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan hal tersebut, kita tetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tapi masalah yang pertama, kita lanjut ke masalah yang kedua. Tafsir ayatir Ra'd. Masalah yang kedua, tafsir
ayat dari surat Ar-Ra'd, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Nah, kita baca, kita artikan. Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kitanya telah kita sebutkan tentang Nabi SAW menuliskan nama Ar-Rahman di secari kertas yang tujuan untuk menulis isi perjanjian perdamaian. Dan ditolak oleh kaum kufar Quraisy. Mereka tidak menerima nama tersebut, mereka menolaknya. Ini dikategorikan kekafiran. Karena mereka menganggap bahwasanya Ar-Rahman adalah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diyakini oleh Abu Jahal. Ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di naungan Ka'bah berdiri di Makkah, berdoa dengan dua nama ini, Ya Allah, Ya Rahman. Abu Jahal mengatakan bahwasanya Muhammad SAW mengingkari kami karena kita menyembah lebih daripada satu sesembahan. Padahal dia sendiri menyeru dua sesembahan. Dia menganggap bahwasanya Allah lain daripada Rahman. Akhirnya Allah turunkan perkataan Allah dari surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul Allah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, manapun yang kalian seru baik itu Allah ataupun Ar-Rahman, manapun yang kalian seru milik dia adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Dan datang dalam hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi mi'atasmin tis'atan wa tis'in. Man ahsaha dakhala al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nama kurang satu, yakni 99. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, mengamalkan konsekuensi dari nama dan sifat-sifat Allah, artinya adalah apa yang terkandung dari nama berupa sifat diamalkan. Seperti ketika mereka ingin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami, Maha mendengar. Kita yakin bahwasanya tak satu kata pun yang terucap dari lisan seseorang, tak satu suara pun yang ada di permukaan bumi, besar, kecil, banyak dan sedikitnya, kecuali Allah Maha mendengar. Nah, meskipun sebagian manusia juga disifati dengan mendengar, memiliki alat pendengar, namun pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk tentunya beda. Pendengaran Allah tak terhalangi ruang dan waktu, sedangkan pendengaran makhluk terbatas. Jarak 1 kilo dari sini kita nggak tahu apa yang terjadi. Tak bisa kita dengar. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Demikian juga Maha melihat, Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basir, melihat. Sama mungkin dengan manusia, tapi penglihatan Allah dan penglihatan manusia tentunya beda. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi menyebutkan permisalan bahwasanya seandainya ada rombongan semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Mungkin sebagian kita manusia tidak mengetahui, tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di balik batu hitam tersebut. Tapi Allah tahu berapa jumlahnya, jenis kelamin apa dia, jantan atau betina, dari arah mana ke arah mana, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Dan begitu nama Ar-Rahman di sini, bahwasanya Ar-Rahman, As-Sami, Al-Basir adalah zat yang satu, meskipun namanya berbeda-beda. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki beberapa nama. Dalam Al-Qur'an sendiri menerangkan kepada kita bahwasanya beliau memiliki 2 nama. 4 tempat menerangkan beliau memiliki nama Muhammad, 1 tempat menerangkan beliau memiliki nama Ahmad. 4 tempat tersebut pertama dalam surat Ali Imran. Nah, kedua dalam surat Muhammad. Berikutnya dalam surat Al-Ahzab, kemudian surat Fath. Nama Muhammad disebutkan dengan jelas. Beliau juga memiliki nama Ahmad dalam surat Sof. Beliau memiliki nama Ahmad. Maka beliau sendiri menyebutkan suatu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Muhammadun, ana Ahmadu, ana al-Hashir." Nah, ana al-Aqib, ana Muqaffi, dan seterusnya. Dan nama yang beliau sebutkan, maksudnya aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Hashir, aku adalah Aqib.
Nah, dari beberapa nama menunjukkan tentang satu zat yang sama, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki beberapa nama. Nah, dan nama Allah dari yang kita baca adalah 99. Hanya saja ini dengan jumlah yang tidak terbatas dengan pengetahuan manusia. Jumlah disebutkan dari hadits Abu Hurairah tersebut, Allah memiliki 99 nama, tidak terbatas hanya 99 nama saja. Bahkan dengan hadis-hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala memiliki nama lebih daripada itu. Dalam hadis Ibnu Abbas tentang kejadian di padang mahsyar, ketika umat manusia datang, dalam Sahih Bukhari, ketika umat manusia dari kalangan ulama datang kepada para nabi di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya sampai membakar, mereka tak kuasa untuk menahan hal tersebut, saking lamanya mereka datang kepada para nabi. Kali pertama datang kepada Nabi Adam, meminta tolong disegerakan hal ini. Nabi Adam mengatakan bahwasanya aku tidak bisa. Datang lagi kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, kemudian terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya aku pemiliknya, pemilik syafaat al-uzma, syafaat yang besar. Akhirnya beliau datang ke bawah arsy, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud beliau berdoa sambil menyebutkan nama-nama Allah yang belum pernah terdengar di kehidupan dunia. Menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah terdengar di kehidupan dunia. Artinya ada nama Allah Subhanahu wa taala selain 99 nama yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tersebut. Dan itu juga hadis berupa doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa tentang salat malam. Beliau berdoa dalam salat malam, dan doa beliau berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dan seterusnya. Anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi. Bunyi doanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan seluruh nama milik Engkau yang Engkau berikan nama kepada diri Engkau, atau yang Engkau turunkan Engkau turunkan di dalam kitab Engkau, atau Engkau simpan, atau Engkau ajarkan kepada hamba-hamba Engkau, atau yang Engkau simpan, aku tidak beritahukan kepada hamba-hamba Engkau. Artinya ada di sana nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak beritahukan kepada orang, kepada makhluk, kepada yang lainnya. Ada namanya Allah masih Subhanahu wa taala simpan. Dari sini kita jumpai para ulama yang mengumpulkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka berselisih tentang jumlahnya. Imam Baihaqi dalam kitab beliau Asma wa Sifat menyebutkan sekitar 120 nama, baik itu dari Al-Qur'an dan juga dari hadis. Syekh Yahya sendiri rahimahullah taala menyebutkan lebih daripada 100, sekitar 110 atau 112 dalam kitab beliau Mabadi' al-Mufidah. Nah, ini penyebutan tentang jumlah nama Allah 99, kita kirim kepada makna bahwasanya ibarat siapa yang menghafal nama tersebut, menghafal, memahami, mengamalkan, merealisasikan dalam kehidupan dia sehari-hari, mendapatkan keutamaan disebutkan dalam hadis, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Bukan berarti nama Allah cuma 99 saja. Ada yang lain. Nah, siapa yang mengetahuinya? Hanya Allah yang pemilik nama tersebut. Adapun kita, atau bahkan para ulama yang berijtihad dalam mengumpulkan nama-nama tersebut, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah batasan mereka dari ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ada yang mengumpulkan sampai 120 paling banyak, ada yang 110. Al-muhim 99 bukan al-qasam. Jadi mereka ingkar di sini Ar-Rahman bukan nama Allah. Ar-Rahman adalah Allah. Allah adalah Allah. Ar-Rabb adalah Allah. Al-Khaliq adalah Allah. Ar-Razik adalah Allah. Dan seterusnya Al-Basit. Seluruhnya tertuju kepada satu zat yang sama. Makanya dari surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala lanjutkan wa hum yakfurun bir-Rahman, dan mereka mengingkari tentang nama Ar-Rahman. Qul, katakanlah wa Muhammad, huwa rabbi, dialah Rabbku. Rabbku adalah Allah, Rabbku adalah Ar-Rahman. Sebab dia adalah Rabb kalian. Wa rabbi wa rabbukum. Nah, Ar-Rahman adalah nama Allah. Yang mengingkarinya berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala, divonis kafir. Yang berikutnya as-salisa, yang ketiga,
Tarkut tahdits bima la yafhamus sami', meninggalkan perbincangan dari apa yang tidak dipahami oleh pendengar. Nah, tidak menyampaikan kepada khalayak ramai sesuatu yang belum mereka bisa cerna dengan akal pikiran mereka. Apalagi permasalahan mereka tentang perkara gaib. Seperti apa yang kita tidak di asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang membuat orang yang pemahamannya dangkal, pendek, yang belum begitu jauh mengkaji tentang syariat Allah Subhanahu wa taala akan mengingkarinya. Jangan sampai karena kita menyampaikan hadis yang mungkin sahih di sisi kita, tapi membuat orang lari dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW pada nasihat yang agung beliau serahkan kepada dua dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, ketika beliau mengutus ke negeri Yaman tahun ke-10 Hijriah. Beliau mengutus dua orang dai ini, yang satunya di pegunungan, dataran tinggi negeri Yaman, Muadz bin Jabal, yang satunya di pesisir pantai, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais. Memberikan nasihat kepada mereka berdua dengan perkataan beliau, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawwa'a wa la tahtarifa. Berikanlah kabar gembira, jangan membuat berat. Buatlah umat ini mudah dalam menerima agama, jangan membuat mereka lari. Saling taatlah kepada kalian berdua, jangan saling menyelisihi. Intinya di sini adalah wala tunafir, jangan membuat orang lari dengan hadis-hadis yang semisal membuat orang lari. Terkadang sebagian mereka mendengar tentang perkara yang gaib, sulit bagi hati mereka untuk mencernanya, akhirnya mereka lari dari agama Islam. Itu apa yang disampaikan berkaitan dengan hal-hal gaib. Membuat mereka lari. Seperti penyebutan bahwasanya di dalam Al-Qur'an, was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, disebutkan dalam surat Al-Zumar bahwasanya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala melipat bumi di genggaman tangannya. Dan dari ayat penyebutan tentang hal tersebut. Kalau sampaikan langsung ayat-ayat semacam ini di pertama kali mendengar, membuat orang lari, maka sampaikan dulu perkara-perkara yang penting. Perkara-perkara yang membuat hati mereka mau menerima, kemudian di akhir perkara baru sampaikan mereka ketika keimanan sudah bercokol di dalam dada mereka, baru sampaikan hal-hal yang semacam ini. Apalagi sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Seperti penyebutan tentang alam akhirat, di dalam surga terdapat sungai. Sungai tersebut mengalir di dalamnya ada air yang sangat jernih. Di dalam sungai yang sama juga terdapat mengalir minuman keras, khamar. Demikian juga ada sungai yang mengalir di dalamnya madu. Demikian juga ada sungai yang mengalir di dalamnya air susu. Semuanya disebutkan di dalam surat Muhammad. Hal-hal yang mungkin belum pernah mereka terlihat, belum pernah dilihat dengan pandangan mata mereka di kehidupan dunia, belum pernah terdengar dengan telinga mereka di kehidupan dunia, makanya terkadang mereka bisa mengingkarinya. Bukan berarti barakallahu fikum, jangan disalah kaprahi bahwasanya jangan pernah menyampaikan hal-hal ini kepada umat manusia. Ini adalah ilmu. Ini adalah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan fiksi, Al-Qur'an bukan cerita dongeng. Al-Qur'an adalah tanzilun min hakimin hamid. Dan turun dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-haq. Hanya saja butuh tahapan. Menyampaikan perkara-perkara seperti ini butuh proses. Sampaikan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam sebuah hadis, ketika Banu Tamim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqbalul busyra ya Bani Tamim, Iqbalul busyra ya Bani Tamim, Iqbalul busyra ya Bani Tamim. Nabi SAW mengatakan sebanyak 3 kali, siap-siaplah menerima kabar gembira. Namun mereka menolaknya. Kemudian datang penduduk negeri Yaman, mereka mengatakan, kami mau menerima berita tersebut. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW, ma awwalu hadzal amr. Di alam semesta ini apa yang paling pertama kali terjadi? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kana Allahu
Walam yakun syai'un qablahu wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah sudah ada dari dulunya dan belum ada sesuatu pun sebelum Allah, dan arsy Allah singgasana Allah di atas air. Sampaikan perkara-perkara seperti ini orang bingung, apa yang maksud? Nah, arsy Allah di atas air berarti ada yang kita pahami arsy di atas langit. Apakah ada laut di atas? Nah, memang betul dari Al-Qur'an dan hadis menyebutkan demikian. Tapi kita menyampaikan hal-hal semacam ini belum tentu akal pikiran orang yang pendek mau langsung menerimanya. Bisa jadi membuat mereka lari. Apalagi teori atau tahu sendiri tentang apa yang lebih duluan, ayam atau telur, bolak-balik, nggak ada ujungnya. Sama juga ketika sebenarnya karena taswilatul syaitan, godaan syaitan mengatakan bahwa kalian berasal dari mana? Bapak kalian berasal dari mana? Nah, dari bapaknya lagi sampai kepada Nabi Adam. Siapa yang menciptakan Adam? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan Allah? Allah yang mencipta, tidak ada menciptanya. Nah, ketika ada perkara seperti ini, Nabi sallallahu menganjurkan bagi kita untuk meninggalkan perkara-perkara seperti itu, kemudian beristiadah, karena ini hanyalah godaan syaitan. Dan hadis tersebut menyebutkan kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma. Allah sudah ada dari sananya dan tidak ada sesuatu pun yang sebelum Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Allah yang paling pertama, Allah yang paling terakhir. Manusia akan binasa, makhluk akan binasa. Allah Subhanahu wa taala tetap abadi selama-lamanya. Ar-Rabi'ah yang keempat, setelah yang ketiga tadi kita sebutkan bahwa jangan menyampaikan kepada umat manusia. Nah, bukan berarti jangan artinya tidak sama sekali, tapi diakhirkan, ditunda menyampaikan kepada umat manusia sesuatu yang belum bisa dipahami oleh mereka. Dan dalam tahapan menuntut ilmu kita tahu bahwasanya ada pemula, ada lanjutan, ada tingkatan berikutnya. Nah, pemula jangan langsung berikan materi yang tinggi, membuat mereka lari. Ar-Rabi'ah yang keempat, dzikrul illati annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulihi walau lam yata'ammad al-munkir. Yang keempat adalah alasan kenapa belum disampaikan kepada mereka. Belum sampaikan kepada mereka perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan perkara gaib. Menggiring kepada mereka bisa mendustakan Allah dan Rasulnya meskipun mereka tidak menyengaja untuk mengingkarinya. Nah, karena kita yang salah kaprah, kita yang salah metode dalam berdakwah, akhirnya membuat orang mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang berkaitan dengan perkara gaib. Makanya di awal tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW menasihati kepada dai, wala tunafir, jangan membuat orang lari hanya dengan perkara-perkara seperti ini. Mungkin engkau tidak sengaja untuk membuat orang lari hanya saja karena kecerobohan dalam berdakwah, di awal perkara langsung menyampaikan tentang perkara ini. Nah, membuat mereka lari. Demikian juga kita dapati dari penulis sendiri dalam buku ini. Perhatikan, kita dapati tentang asma wa sifat berkaitan dengan perkara gaib. Wa ila di depan sudah kita dapati bab-bab yang berkaitan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah sebelumnya. Beliau jadikan sebagai bab yang ke-39. Akhirnya sudah kita berada pada bagian akhir dari buku ini. Buku ini berisikan 60 bab, beliau jadikan sebagai sepertiga terakhir. Karena seperdua terakhir dari judul buku bab ini. Beliau tidak menjadikan bab ini dikaji di awal-awal bab. Beliau jadikan sebagai materi lanjutan, bukan di awal. Wa ila di awal kita pahami dengan begitu gamblang dan mudahnya tentang perkara-perkara tauhid yang langsung masuk di dalam benak kita. Atau perkara ini boleh akhirkan sampai pada bab ini. Namun kita sebutkan bukan berarti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia sesuatu yang tidak bisa dipahami. Wa illa apa yang Allah turunkan kepada umat manusia itu sesuatu yang sangat jelas dan gamblang. Nah, dalam Al-Quran Allah terangkan akan hal tersebut. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itulah ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan nyata. Meskipun di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Di dalam Al-Quran terdapat dua jenis ayat. Ada yang muhkam, jelas dan gamblang, sekali baca langsung bisa dipahami. Ada juga yang mutasyabih, ketika dibaca kepada ayat mutasyabih mungkin samar, belum bisa dipahami oleh sebagian orang. Kembalikan kepada ummul kitab, kembalikan kepada yang muhkam. Bukan berarti tidak dipahami, bisa dipahami, hanya saja terbatas orang-orang yang bisa memahaminya, kecuali warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, kata Allah Subhanahu wa taala ayat tersebut. Ya, orang-orang yang mapan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala mereka memahami akan hal tersebut.
Bukan berarti tidak dipahami, hanya saja pemahaman orang berbeda-beda. Yang mengkaji Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut, terkadang Allah tutupi sebagian ilmu Al-Qur'an kepada sebagian yang lain. Wa illa Al-Qur'an jelas dengan gamblang bagi siapa yang mau mengkajinya. Sebagian orang mungkin tersamarkan bagi mereka tentang Al-Qur'an, sebagian yang lain paham, kita kembalikan kepada orang yang paham. Ini makna tentang di dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam jelas, ada yang mutasyabih memiliki dua makna. Terkadang dipahami oleh sebagian orang makna yang pertama, wa illa yang diinginkan adalah makna yang kedua, makna yang jauh. Dan solusinya adalah kembalikan kepada ayat yang muhkam, yang jelas. Sehingga kita contohkan seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Nah, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakallahu ahsanul khaliqin." Allah ketika menyinggung tentang penciptaan, sungguh kami telah menciptakan manusia. Allah datangkan dengan lafaz majmu', Allah kami. Mungkin dipahami oleh sebagian orang arti kami adalah banyak. Ada Allah, ada pendamping Allah. Dan Allah datangkan dengan lafaz kami. Secara bahasa yang kita pahami, kami adalah lebih daripada satu. Apalagi Allah datangkan juga dengan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi? Nah, di antara orang-orang yang memberikan keputusan, ada pemberi keputusan. Demikian juga pencipta ada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat-ayat semacam ini kita katakan mutasyabih, kita kembalikan kepada ayat yang muhkam seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menerima ta'wil. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Satu. Satu dalam mencipta, satu dalam memberi rezeki, satu dalam mengatur alam semesta. Tidak ada yang bersekutu dengannya. Dan mana kami di situ kita bilang kepada mana bahwasanya terkadang sebagian orang berbicara ingin mengagungkan dirinya atau ingin mengajak orang lain hadir di dalam apa yang ingin disampaikan dengan lafaz kami, maksud kami. Padahal dia berbicara sendiri. Kok dia ingin mengagungkan dirinya dan tidak ada bedanya dengan apa yang barusan kita sebutkan dari ayat-ayat tadi. Al-Quran Allah Subhanahu turunkan dengan begitu gamblang dan jelas. Hanya saja pemahaman orang berbeda-beda tentang Al-Quran. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Ada yang pemahamannya tinggi, ada yang pemahamannya sedikit. Yang pemahamannya sedikit serahkan kepada yang pemahamannya banyak. Yang tidak memahaminya serahkan kepada orang yang paham. Yang belum bisa memahaminya kita serahkan kepada 6 orang yang memahaminya. Al-Farisah yang kelima, sekaligus yang terakhir sebagai penutup dalam judul bab ini sebelum kita akhiri. Qala Ibnu Abbas liman istankara syai'an min dzalika wa annahu ahlaka. Ini diambil dari riwayat Imam Abdul Razzaq dalam Sunan. Artinya perkataan Ibnu Abbas bagi orang yang mengingkari sebagian dari perkara tersebut. Kemudian mengatakan bahwasanya dia celaka. Mengatakan dia celaka. Maksud dari perkataan ini bahwasanya Ibnu Abbas mengingkari ketika ada orang yang semacam ini menyampaikan kepada sebagian orang tentang ayat-ayat Allah berupa ayat yang menyinggung tentang asma wa sifat, nama dan sifat. Kemudian ada orang mengingkari Ibnu Abbas, menyinggung orang tersebut, bahwasanya dia akan celaka. Orang tersebut celaka. Dan inilah yang kita jumpai dari ahlul bid'ah ketika mengingkari tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka selalu mengedepankan yang namanya akal pikiran. Inilah yang diikrarkan oleh ahlu filsafat dan ahlul kalam. Mereka selalu mengatakan ketika tidak masuk di akal mereka tolak. Karena yang mereka jadikan sebagai standarisasi dalam memahami agama adalah akal pikiran. Ketika bertolak belakang dengan akal mereka menolaknya. Makanya mereka tolak. Allah memiliki tangan, tidak mungkin. Apalagi datang dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, 2 tangan Allah dua-duanya kanan. Maksud di akal. Mereka gambarkan dengan bagaimana kalau 2 tangan pada manusia, berarti yang satu ini tunduk ke arah mana, depan atau atas, bagian belakang. Al-Muhim datang hadis demikian bahwasanya Allah memiliki 2 tangan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Nah, jangan diakali tapi diimani. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diakali. Kalau diakali tidak akan pernah bisa. Tak seorang pun dari kita yang pernah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa menggambarkan bagaimana bentuk Allah. Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasul, apakah engkau pernah berjumpa dengan Rabb engkau? Apakah engkau pernah melihat dengan mata kepala engkau?" Kata Nabi SAW, "Ra'aitu nuran," aku melihat cahaya. Wujud Allah tak seorang pun pernah bisa melihatnya. Makanya tak seorang pun dari kita bisa menggambarkan bagaimana wujud Allah, sama dengan ini, sama dengan itu, tak seorang pun bisa menggambarkannya. Karena wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan diakali tapi diimani. Nah, kalau mau pakai akal, ya akal kita terbatas untuk bisa mencermati, untuk bisa memahami tentang wujud Allah, nama dan sifatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ini akhir dari waktu yang ke-39
2 malam berturut-turut kita mengkaji. Insyaallah kita akan ambil pada bab yang berikutnya pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Allah taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kalau ada mengatakan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.